Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, malam yang sejuk ini, saya akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Terah Sunan Gunung Jati dalam serial Meneruskan Tahta dari Yuyut Susuhunan. Sebelum menyimak, jangan lupa like, komen, dan share juga subscribe-nya. Tak juga pula bergabung, follow, dan ikutinya. Oke, seandainya Anda tak sabar ingin mendengarkan sebuah kisah terah Sunan Gunung Jati dalam serial Meneruskan Tahta dari Yuyut Susuhunan Jati, selamat menyimak dan mendengarkan. Ialah yang diceritakan dengan lebih terukir, berkelebihan pangan sehingga menjadikan seekor gajah menjadi kuat bertenaga. Lembaran yang masih utuh sekali dibuka, maka telah terjadilah untaian cerita bagaimana kehendak yang membuatnya. Janganlah salah sangka dengan sebutan Pangeran Losari. Ialah bukan orang yang terdesak kemudian sakit di sana. Adapun yang dimakamkan di Pulsaren itu ialah keluarga dari Panjunan. Dahulunya bernama Pangeran Regen Santana di Panjunan. Pangeran Regen dahulunya berumah tangga tinggal di Losari. Dialah orang yang membuka ataupun babat di desa Pulosari. Oleh karenanya dijuluki dengan nama Pangeran Regen. Karena atas jasa-jasanya, maka ketahuilah atas wafatnya pangeran tersebut. Berkedudukan sebagai penembahan Losari, ia juga merupakan cucu daripada Susunan, namun berkedudukan di Losari. Sewaktu ia meninggal masih menjabat sebagai mantrinya ratu. Yang ketiganya adalah putra di Pesarean yang bernama Adipati Cirebon atau Dipati Sawarga. Sedang Kemuning, keturunan dari Raja Wali Sunan Jati yang semasa hidupnya tinggal di negeri Cirebon, kemudian diantar putranya ke berkedudukan dengan gelar menjadi mantri raja di Cirebon. Yang keempatnya putri dari Pesarean ialah Ratu Mas yang menikah dan tinggal
di sana. Yang kelima ialah Ratu Mas yang menikah dengan tidak bisa dibicarakan, negara yang sebagai jajahan dengan Banten masih tunggal sekeluarga. Panjunan. Yang keenam putra Pesarian bernama Pangeran Waruju Adi atau Sedang Kenajar. Adapun Sedang Kemuning dicalonkan akan duduk sebagai Narpati setelah Susunan meninggal kelak. Oleh karenanya ia menjabat dengan dianugerahi gelar Adipati. Ia telah menikah dengan putri daripada Ratu Ayu yang bernama Ratu Wanawati, kemudian berputra 3 orang. Yang perempuan bernama Ratu Sewu, adapun anak laki-lakinya Pangeran Mas, ialah yang mewarisi di negara meneruskan tahta dari Yuyut Susunan Jati. Telah naik tahta bergelar Penembahan Ratu di Cirebon. Ia juga menerima waris tahta dari ayahandanya Sedang Kemuning yang lebih dulu wafat daripada Susunan Jati. Demikianlah juga dengan eyangnya yang bernama Pangeran Pesarian, juga meninggal terlebih dahulu daripada Susunan Jati. Oleh karena itu tahtanya diserahkan kepada yuyutnya Penembahan Ratu. Jumenang Ratu di negara Yusuf Pakungwati masih tetap berdiri kukuh dan agung berkahnya. Benar-benar merupakan terah daripada Kanjeng Pangeran Wirasuta. Ada cerita yang lain, ialah Kanjeng Pakungwati yang hendak berkunjung ke pemakaman Mangkurja dengan adipati dan diapit oleh para putra dari negara Pajang. Pada upacara itu hadir juga orang-orang dari Pajang, ialah yang tidak bisa dibicarakan oleh beringin yang rindang, permaisuri yang tidak bisa dibicarakan. Tidak ketinggalan juga dari keputren, ialah 6 orang putra-putranya yang tidak bisa dibicarakan. Hadir juga dalam upacara itu Pangeran Sedang Blingbing, sedangkan para prajurit berada di sebelah selatan dengan sikap siaga. Tidak bisa dibicarakan, macan pun tak mau menyerang. Kemudian dilepit bagaikan dan tidak bisa dibicarakan. Membubur di jalan ialah Trah Nata yang tersebut dan istri yang Winulangun. Para Kapatengan. Itulah cerita yang berjudul Trah Sunan Gunung Jati dalam serial meneruskan tahta dari Eyang Yuyut Susunan Jati. Hamdan wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.